terima kasih juga pada rekan-rekan saya yang saya cintai dari rekan-rekan Intel. Terima kasih semuanya, rekan-rekan wartawan. Tadi sudah lihat bahwa kita sudah membagikan beras. Itulah hasil yang sekarang dilakukan oleh petani. Sebetulnya kita mau membawa satu pickup, karena kondisi pupuk saat ini memang seperti itu, maka itu hasilnya. Namun kita sayangkan dalam kondisi seperti ini, sebetulnya Pak Bupati kalau mau nambah untuk warga masyarakatnya, dipersilakan. Warga sekarang ini butuh makan. Walaupun kami di sini hanya segelintir petani, namun yang perlu kita ketahui bahwa petani Indonesia jumlahnya 17 juta, Bapak. Kita mewakili petani 17 juta yang saat ini sudah kesulitan dengan pembelian pupuk. Walaupun kemarin Menteri Pertanian sudah membuat SK, dan ternyata itu hanya SK yang hanya untuk SK politik. Jadi alhamdulillah Pak Bupati juga sudah membuat pabrik pupuknya belum sampai kepada petani. Insya Allah kalau sudah sampai di petani, mungkin beras di Jember ini akan lebih murah. Baik, untuk petani kita di sini ada beras, ini ada sumbangan lagi dari Bupati nih Pak ya. Oh, Bupatinya petani ya, alhamdulillah. Ini ada lagi satu karung sumbangan beras dari Bupatinya petani. Untuk warga masyarakat, mohon maaf kita tidak bisa memberikan yang banyak karena pupuk kita hanya sedikit. Monggo yang lain. Tahu kalau beras kita ini Nah ini monggo. Sama saya. Bareng. Ini berasnya beras dari petani atau dari mana Pak? Dari petani. Oh, dari petani ya? Nggak ada obat? Nggak ada pupuk ya? Gak ada oplosan, gak ada pupuk. Alhamdulillah, tapi ada pupuk ini katanya dari Pak Bupati. Gak ada Pak. Nggak ada? Alhamdulillah. Tapi masih bisa produksi ya? Semaksimal mungkin. Alhamdulillah. Ini ada rekan-rekan juga dari teman-teman monggo. Monggo Pak. Bapak tidak usah malu Pak menerima beras dari petani. Toh kita semuanya makan beras. Sudah diterima Pak. Jangan tidak diterima, itu rezeki dari petani Pak. Itu beras murni dari petani, ditanam dari lahannya petani. Tidak ada obat, tidak ada bantuan. Alhamdulillah sudah bisa berbagi walaupun tidak banyak. Monggo Pak, diterima Pak. Kalau udah diterima sampai dosa itu dari Allah itu Pak. Dari Allah disalurkan melalui petani. Monggo Pak, ini yang pakai sepeda motor Pak. Ini petani Pak. Alhamdulillah. Monggo Pak becak. Ini pelan-pelan aja Pak. Monggo. Syukur kalau hari ini, sore ini ada yang menyampaikan ke Bapak kita Pak Bupati, mungkin bisa ngirim 1 atau 2 kintal yang akan dibagikan oleh petani. Pak tenang. Mohon maaf Pak tukang becak mudah-mudahan barokah Pak. Nah ini alhamdulillah, insya Allah mungkin kalau pupuknya nanti sudah sulit lagi carinya dan murah, kita akan lebih banyak lagi untuk berbagi. Nah ini kita pupuknya kurang Pak, kita tidak bisa. Sudah Pak, kalau pabriknya sudah ada. Di Wirowongso saya sudah lihat sendiri besar sekali, tapi tidak tahu produksinya kapan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat Bupati bisa produksi pupuknya. Kan sudah mungkin barusan sekarang sudah produksi Pak. Sudah ya, yang sudah. Kalau kesini lagi Pak Ketua, kalau panennya sudah bagus, langsung bawa timbangan Pak.
Kamu sudah tuh ganti aduk, kasih yang lain tuh. Dah. Pergi mudi saya tahu satu saja sabuk. Pergi. Ini kaji nih pakai lo. Enggak ada usah begitu. Ya, Pak, untuk aksi kali ini seperti apa ini? Apa maksudnya? Yang pertama, ini sebagai wujud syukur bahwa kita masuki panen raya walaupun harganya tidak sesuai dengan harapan, dan kita hari ini juga mengucapkan terima kasih terhadap rencana kebijakan Presiden akan menambah alokasi pupuk subsidi katanya, tapi sampai detik ini hanya kabar baik saja, dan kita berharap itu diikuti dengan perubahan sistem yang bukan mempermudah petani tapi ternyata sistem mempersulit petani. Kita berharap bahwa alur distribusi pupuk sampai ke petani sama seperti BBM subsidi yang begitu mudah, tidak ada batasan, loss gas dak rewel, subsidinya sampai ratusan triliun, tapi hanya untuk petani yang hanya minta di bawah 100 triliun, hanya katanya. Yang kedua, kita berharap bubarkan Bapanas ya, bukan badan Badan Pangan Nasional itu, tapi Badan Pengimpor Pangan Nasional. Perankan Bulog itu seperti Kitoh ya, mereka sebagai salah satu penyangga Badan Ketahanan Nasional dan Bulog, sehingga gudang Bulog ke depan tidak lagi berisi beras impor tapi berisi beras lokal. Naikkan HPP gabah dari 5.000 menjadi 7.000. Itu harapan kami sehingga betul-betul petani berdaya, bukan tak berdaya. Saat ini saja dengan alokasi pupuk per hektar untuk padi hanya dialokasikan 2 kuintal, jagung 2,5 kuintal, bukan peningkatan pangan yang dirasakan, tapi penurunan pangan yang dirasakan, dan ke depan akan mengancam kedaulatan pangan kita. Artinya kehancuran pangan kita ke depan akan menjadi nyata apabila kebijakan di sektor pertanian hanya sekedar retorika. Pupuk katanya sudah ditambah kuotanya. Alhamdulillah mulai Januari katanya sampai hari ini belum terimplementasi nyata, dan sistemnya masih tetap. Yang namanya portal belum dibuka, bahkan banyak petani yang sudah kelimpungan dan bahkan males untuk mengambil pupuk subsidi karena alokasinya terlalu sedikit. Ada yang 13 kilo, ada yang berapa Pak? 5 kilo. Akhirnya mereka ada ambil, ruwetnya setengah mati, tapi subsidinya sedikit sekali. Jadi banyak pupuk yang di kios Mas. Jadi alhamdulillah tadi di kios itu masih banyak tidak terserap. Ya banyak ya? Banyak. Jadi kami sengaja tadi bagi-bagi beras sebagai simbol bahwa kita lebih bangga makan lokal, produk sendiri, bukan produk impor. Sepakat teman-teman? Lebih enak. Lebih punal, lebih sehat, tanpa pemutih, tanpa pengawet. Jadi bukti nyata bahwa petani itu siap berdaya, didukung dengan regulasi kebijakan yang berpihak kepada kepentingan petani. Kenapa Bapanas harus dibubarkan? Karena Bapanas itu hanya sekedar menjadi perantara impor beras ternyata. Bagaimana mereka tidak punya sarana prasarana, kembali Bulog yang difungsikan. Mendingan Bulog saja dimaksimalkan fungsinya, Bapanas hanya menghabiskan anggaran. Lebih baik dibubarkan. Berikan alihkan anggarannya untuk subsidi pupuk. Atau kalau memang subsidi pupuk tidak mampu, berikan pada subsidi hasil. Sepakat? Tadi sempat bagikan beras ke aparat, itu apa sebagai bentuk sindiran? Sebagai sindiran sebenarnya buat kami bahwa mereka itu harus sebenarnya membeli beras lokal. Jangan sampai beras impor itu menjadi andalan, biar petani tak semakin sandalan. Sebagai mereka peduli bahwa kita harus bersama-sama, aparat, pejabat, wakil rakyat, bersama-sama bagaimana pangan kita kuat. Sehingga kedaulatan pangan swasembada bisa terwujud. Ada berapa kilo baru saya? Tadi ada 2 kuintal beras yang kita bagikan, alhamdulillah. Tidak sampai setengah jam ludes alias tompes. Berarti masih butuh Pak? Masih butuh sebenarnya beras kita.